Kejujuran adalah jiwa kami. Kebenaran adalah darah kami. Keadilan adalah harga mati. Kami adalah Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia. Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia atau Babinkum TNI merupakan badan pelaksana pusat tingkat markas besar TNI yang berada langsung di bawah Komando Panglima TNI. Tugas utama Babinkum TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, serta pembinaan penyelenggaraan auditorat dan pemasyarakatan militer. Visi dan misi Babinkum TNI. Visi, terwujudnya pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan TNI. Misi, memberikan dukungan hukum dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Menyelenggarakan penegakan hukum dan pembinaan hukum di lingkungan TNI. Melaksanakan penyuluhan hukum dan HAM di lingkungan TNI. Memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada badan, instansi, lembaga TNI, prajurit, mantan prajurit, serta keluarganya. Babinkum TNI dipimpin oleh Kepala Babinkum TNI berpangkat perwira tinggi berlatar belakang sarjana hukum, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, serta unsur pelaksana. Saat ini Babinkum TNI berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK tahun 2025. Pembangunan zona integritas menjadi role model reformasi birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Zona integritas Babinkum TNI dibangun berdasarkan 6 area perubahan, meliputi 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Babinkum TNI terus berupaya dan berinovasi guna mewujudkan zona integritas di lingkungan Babinkum TNI. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya Whistleblowing System atau WBS, aplikasi pelaporan rahasia terhadap tindakan tidak etis atau menyimpang oleh personel Babinkum. Aplikasi ini berguna untuk mendorong lingkungan kerja yang bersih, bebas korupsi, dan berintegritas. Klinik Bantuan Hukum adalah fasilitas konsultasi hukum bagi prajurit TNI dan masyarakat umum dengan suasana nyaman dan mudah diakses. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH, sebuah aplikasi digital untuk memberikan akses terbuka terhadap informasi hukum yang transparan serta akuntabel. Besuk online, inovasi dari Puslemass Mil untuk memungkinkan narapidana militer berkomunikasi dengan keluarga secara cepat dan efisien guna meningkatkan moral selama masa pembinaan. Absensi online, sistem absensi digital yang memudahkan pengawasan kehadiran dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas harian personel Babinkum TNI. Saya Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf, Kababinkum TNI, sebagai garda terdepan pembinaan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Babinkum TNI hadir dengan komitmen kuat membangun sistem hukum yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Melalui semangat reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, Babinkum TNI menegaskan langkahnya menuju satuan yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan hukum yang prima, inovasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang bersih menjadi fondasi transformasi menuju TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Berbagai inovasi strategis telah dikembangkan untuk mendukung perubahan tersebut. Hasilnya,
Babinkum TNI mencatatkan sejumlah capaian kinerja signifikan selama periode 2023 sampai dengan 2025, antara lain pengelolaan anggaran, meraih peringkat 2 terbaik dari BPKRI dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan di Mabes TNI. Zona integritas menjadi salah satu satkor percontohan dalam penilaian reformasi birokrasi dengan progres positif. Bidang hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung berhasil membuktikan pemalsuan kiri atas aset tanah TNI di Jatikarya, memberikan saran hukum atas 25 nota kesepahaman dan 8 perjanjian kerjasama TNI, menyusun 19 dan mengautentikasi 30 perpang, turut berperan dalam revisi Undang-Undang TNI serta harmonisasi regulasi yang pertama kali akan diundangkan dalam berita negara. Bersama Jampit Mil Kejagung menangani kasus-kasus besar, antara lain korupsi satelit orbit senilai 453 miliar rupiah, pemulihan kerugian negara dari BPTWPAD senilai 188 miliar rupiah, kasus korupsi di BRI sebesar 64 miliar rupiah, pengamanan aset tanah negara 89 hektar di Karawang, kontribusi PNPB 2024. Babinkum TNI telah menyetor PNPB sebesar Rp7.514.153.615, telah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana militer TA 2024 sampai dengan TW2 2025 sebanyak 911 orang. Dengan semangat zona integritas, Babinkum TNI terus mengakselerasi perubahan melalui 6 area strategis dan inovasi digital. Setiap langkah adalah wujud pengabdian hukum demi menjaga marwah TNI yang bersih, modern, dan terpercaya. Demikian juga kepatuhan internal bagi entitas dalam aturan. Babinkum TNI siap menjadi satuan percontohan, standar, dan prosedur bagi sebuah kinerja organisasi, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya, Adnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, menyambut baik pelaksanaan reformasi birokrasi zona integritas yang dilaksanakan oleh Babinkum TNI. My name is Vincent Oshile, head of the ICS Regional Delegation for Indonesia and Timor-Leste, and I would like to extend our appreciation to Babinkum TNI, our long-standing partner. Kami, Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia, akan terus memberikan dedikasi dan pengabdian terbaik untuk hukum militer Indonesia. Babinkum TNI, jujur, benar, dan adil.